Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali dalam kasih dan anugerah Allah bagi kehidupan kita, setiap orang yang berserah penuh hanya kepadanya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Risma Manurung. Semoga renungan ini akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Bersama-sama kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini dari Nehemia 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, "Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini?" Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, "Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujung bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati." Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, "Kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangunnya kembali tembok ini." Tema kita pada pagi hari ini, menang menghadapi tantangan. Nehemia dan para pekerja melakukan pekerjaan dengan sekuat tenaga, dengan senang tanpa bersungut-sungut. Tobia, Sanbalat, Geshem menjadi marah karena pembangunan tembok sedang dibangun kembali. Kenapa mereka menjadi marah? Apakah karena Nehemia ada permasalahan dalam pembangunan? Sebetulnya Tobia, Sanbalat, dan Geshemlah yang bermasalah. Permasalahan di sini bukanlah masalah kedudukan, bukan masalah kekayaan, bukan masalah kecerdasan, bukan masalah mereka. Yang paling utama adalah masalah hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Jadi itulah yang membuat mereka mengalami kemarahan besar terhadap para pekerja dan Nehemia yang sedang memperbaiki tembok Yerusalem. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, meskipun para pekerja dan Nehemia melakukan pekerjaan itu dengan tulus dan dengan sukacita dan dengan segenap hati dan dalam kesetiaan, ternyata mereka pun mendapat kesulitan dan ancaman-ancaman. Dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini kita melihat ancaman yang sedang dihadapi para pekerja dan Nehemia.
mereka menghadapi cemooh atau olok-olok. Dalam Nehemia 4 ayat 1 dan 3 tadi dikatakan, ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkata Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Saudara pendengar radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, mendengar dari apa yang barusan saja kita baca, maka olok-olok dan cemooh yang diterima Nehemia serta penghinaan sangat kasar, sangat kejam, sangat menyakitkan hati. Sudah jelas melihat mengerjakan pembangunan dan perbaikan masih tetap melontarkan kata-kata yang tidak membawa berkat dan sukacita. Apakah mereka hendak memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Perkataan ini disampaikan karena Tobia, Sanbalat dan Gesem melihat keteguhan dan kesehatian Nehemia dengan para pekerja. Meskipun jumlah mereka sedikit, tapi mereka dapat bekerja sama, dan hal inilah yang membuat Sanbalat dan teman-temannya menjadi marah, menjadi gusar, sehingga mencari segala cara untuk melemahkan semangat diri Nehemia dan bangsanya. Mereka menghadapi ancaman dan kekuatan. Ayat 7 dan ayat 8. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Dengan melakukan hal ini, maka pekerjaan akan hancur karena melihat dari jumlah mereka hanya sedikit. Tetapi apapun yang dilakukan Sanbalat bersama dengan rekan-rekannya, walaupun jumlah mereka sedikit, tetapi karena mereka ada dalam kesehatian, mereka tetap dapat menjalankan tugas mereka. Mereka menghadapi ancaman patah semangat. Ayat yang ke-10. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Meskipun ada ancaman-ancaman yang sedang dihadapi oleh Nehemia dan para pekerja serta bangsanya, tetapi Tuhan ada bagi Nehemia, ada bagi pekerja, ada bagi bangsanya. Itu sebabnya semua ancaman dapat diatasi. Bagaimana Nehemia dapat mengatasi semua ancaman-ancaman yang sedang dihadapi? Saudara pendengar radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, olok-olok dan cemooh diatasi dengan doa dan keteguhan hati. Ayat 4 dan ayat ke-5. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang membangun. Doa adalah tindakan yang pertama dan yang utama yang dilakukan Nehemia dan bangsanya. Sebab doa dapat menghancurkan kekesalan hati, dapat menghancurkan kemarahan dan iri hati, dapat meluluhkan segala kekerasan hati. Pada saat berdoa, mereka berserah total menghadapi cemooh dan olok-olok, dan memberi kesempatan kepada Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Dalam menghadapi cemooh dan olok-olok,
Mereka tetap melakukan pekerjaan mereka dengan sekuat tenaga dan dengan kesehatian mereka. Mereka tetap bekerja dengan segenap hati. Artinya hati yang tertuju, tidak terpecah-pecah. Memiliki tekad yang sungguh, dan hasil dari semua pekerjaan yang dilakukan adalah kemenangan. Mereka dapat mengerjakan pekerjaan di tengah-tengah kesulitan dan menghadapi ancaman itu. Kuncinya adalah mereka tetap teguh dan bersatu menghadapi segala cemooh dan olok-olok yang terjadi. Ancaman kekuatan diatasi dengan doa dan keamanan yang diatur. Ayat 9. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, dalam kondisi yang sangat terancam, mereka pun menjadikan doa yang utama dan terutama. Mereka diberi hikmat sehingga dibuatlah penjagaan siang dan malam. Menjalani ancaman dalam hidup ini, baiklah kita waspada, tetap tinggal dalam tenang, dan lihatlah pertolongan dari Tuhan, dan pertolongan itu akan dinyatakan. Di saat mereka mengalami ancaman patah semangat, kita melihat di sini apa yang mereka lakukan. Ancaman patah semangat dan ketakutan diatasi melalui iman para pemimpin yang saleh, dorongan mereka dan kesiapan mereka untuk melawan musuh. Ayat 14, kuamati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Kesalehan seorang Nehemia sangat berpengaruh dalam memimpin bangsanya. Dalam keadaan yang berbahaya, Nehemia memeriksa keadaan apakah terlalu berbahaya, apa yang sedang terjadi, dan dengan iman yang dia miliki dan sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, maka dia memberikan kata-kata dorongan yang sangat memberanikan bangsanya. Jangan kamu takut terhadap mereka. Berperanglah, ingatlah kepada Allah yang maha besar dan dahsyat itu. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, di saat kita menghadapi ancaman cemooh dan olok-olok, tetaplah bekerja dengan segenap hati, maka kita akan sampai pada tujuan. Di saat kita menerima ancaman, kekuatan, dan persoalan-persoalan hidup, tetaplah bekerja dengan segenap hati, maka kita akan mencapai hasil yang maksimal. Di saat kita menerima ancaman, ketakutan, dan patah semangat, tetaplah bekerja dengan segenap hati dan bekerja sama, maka kita akan tidak terpecah belah. Bekerja dengan segenap hati membuat kita mampu menghadapi rintangan yang mengancam, rintangan yang menakutkan. Bekerja dengan segenap hati, maka kita dapat melihat kerja keras para pemimpin dan imam untuk keberhasilan bersama. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, kita bisa menang dalam menghadapi tantangan hidup ini di saat kita bersatu hati, bertekun dalam doa. Kita bisa menang dalam menghadapi tantangan hidup ini jika kita memiliki keteguhan hati dan kewaspadaan terhadap apa yang terjadi. Tetaplah melakukan pekerjaan dengan segenap hati, maka kita akan mampu bekerja sama dengan saudara-saudara lainnya. Bekerjalah dengan segenap hati, maka kita akan memahami bahwa pekerjaan yang kita lakukan, Tuhan beserta dengan kita. Tetap lakukan segala pekerjaan dengan baik, dengan segenap hati, walau ada banyak rintangan, sebab Tuhan ada di pihak kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kami boleh belajar dari kehidupan seorang Nehemia yang memiliki keteguhan hati untuk menghadapi segala tantangan yang datang dalam hidupnya. Beri kami hikmat-Mu untuk lebih memahami firman-Mu.
Bapa, kami sadari, sering di saat kami mengalami cemooh atau hinaan, hati kami menjadi terluka. Di saat kami menerima perlakuan yang tidak baik, kami menjadi lemah dan tidak memiliki kekuatan. Di saat kami mengalami tekanan, kami menjadi patah semangat. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami dikuatkan melalui kehidupan seorang Nehemia. Ampuni kami Tuhan, di saat kami menyimpan rasa sakit, di saat kami menjadi lelah, berilah kami hati yang baru yang tidak hanya berfokus pada hal-hal yang menyulitkan, tetapi melihat Tuhan yang menyertai kami. Tambahkan kami keteguhan hati, supaya kami dapat lebih berhati-hati dalam hidup ini. Dan kami berterima kasih untuk para hamba-hambamu yang selalu memberi motivasi bagi kami di saat kami menjadi patah semangat, di saat kami mengalami kegagalan, di saat kami menjadi takut. Terima kasih Tuhan untuk berkat rohani pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan aku, Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan aku, Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan aku, Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan,
Yesus di pihakku. Menang bersamamu. Kau sediakan bagiku di tangan kami. Yesus, amin. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM The New Cakrawala Radio. God bless us.